Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, semoga Allah memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah serta selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bantu agar kisah ini menjadi wasilah pahala untuk antum semua dengan cara like, subscribe dan share. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan wali besar yang lahir di Jailan pada 1 Ramadan 470 Hijriah yang bertepatan tahun 1077 Masehi. Waliullah yang bernama lengkap Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa Zangi Dausat Al-Jailani ini wafat di Baghdad pada 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah 1166 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa hidupnya dikenal pendiri Thariqah Qadiriyah. Jemaahnya tersebar di berbagai negara, termasuk jemaahnya banyak di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama sufi yang cukup terkenal. Keberhasilannya dalam membumikan tasawuf membuat Abdul Qadir Jailani dihormati oleh masyarakat muslim hingga saat ini. Selain itu, banyak umat Islam yang mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani karena cerita-cerita karamahnya. Hal inilah yang membuat banyak orang takjub dengannya. Dalam jurnal Sinofol 7 No, tanggal 2 Oktober tahun 2021 yang berjudul Historiografi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan Perkembangannya di Indonesia, karamah diartikan sebagai peristiwa luar biasa yang Allah SWT tunjukkan melalui tangan-tangan atau kekuasaan ulama yang membenarkan keberadaannya di kalangan manusia. Karamah sering dianggap tidak rasional dan sulit dipahami oleh akal manusia bersifat di luar kebiasaan. Zainur Rafiq Al-Sadiqi dalam bukunya biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan peristiwa-peristiwa karamah yang dialami oleh Abdul Qadir Jailani. Berikut ini beberapa peristiwa yang dialami. 1. Berpuasa sejak bayi. Keistimewaan Abdul Qadir Jailani telah nampak ketika beliau lahir tepatnya pada 1 Ramadan. Hal ini dikarenakan sejak masih bayi beliau ikut berpuasa dengan tidak menyusu kepada ibunya, Ummul Khair Fatimah. Pernah suatu ketika saat langit mendung, orang-orang kebingungan menentukan waktu berbuka puasa. Maka mereka menanyakan kepada Sayyidah Fatimah akan perihal ini, sebab mereka mengetahui jika Abdul Qadir Jailani kecil sudah menyusu kepada ibunya itu tandanya telah masuk waktu berbuka. 2. Ditantang oleh 100 ulama. Abdul Qadir Jailani pernah didatangi oleh 100 ulama untuk mencoba menandingi kemampuan beliau. Tibalah 100 ulama tersebut di rumah Abdul Qadir Jailani. Mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Abdul Qadir Jailani menunduk dan dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Cahaya tersebut kemudian menyelimuti hati 100 ulama tersebut, hingga mereka merasa kagum dan mengurungkan niat untuk memberikan sejumlah pertanyaan karena yang hendak mereka tanyakan sudah terjawab. 3. Tidak tergoda oleh godaan setan. Pada suatu malam ketika Abdul Qadir Jailani sedang berzikir, tiba-tiba datang seberkas cahaya dari ufuk timur. Di dalam cahaya tersebut muncul sesosok tubuh dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku nyatakan kepadamu, mulai saat ini aku halalkan semua barang yang haram bagimu." Pernyataan dari sosok tersebut sontak membuat Abdul Qadir Jailani terkejut dan marah. Kemudian beliau membentaknya, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pergilah kau makhluk terkutuk." Kemudian cahaya terang benderang tadi lenyap menyisakan Abdul Qadir Jailani di dalam kegelapan. 4. Menghidupkan hewan mati. Salah satu karamah Abdul Qadir Jailani yang terkenal adalah dapat menghidupi hewan yang mati. Salah satunya dengan cara menyambung kepala burung yang telah putus. Suatu ketika seorang burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah Abdul Qadir Jailani saat sedang berwudu. Melihat itu, Abdul Qadir Jailani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan bagi burung yang mati. 5. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di warung, kemudian ada seorang wanita menantang beliau agar menunjukkan kewaliannya. Namun,
Saat itu beliau tidak mau, tidak lain adalah karena ketawaduannya yang merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu, ternyata wanita tadi melempari beliau dengan bangkai ayam. Maka, seketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil bangkai ayam yang dilempar tersebut dan berdoa kepada Allah. Dan ternyata bangkai ayam tadi bisa hidup kembali. 6. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seseorang yang arif. Tapi beliau tahu bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata kepada Nabi Khidir, "Wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa." Tetapi karena pernyataan itu, maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. 7. Memerintah angin. Suatu saat Syekh Abdul Qadir sedang ada di sawah. Beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan angin. Beliau berkata, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh Abdul Qadir kembali berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil, burung-burung itu kembali terbang. 8. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah beliau, ternyata orang tadi sudah sembuh, karena jin yang merasuki takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 9. Berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu, tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Demikian beberapa di antara kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur. Wallahu a'lam.